Ya pemirsa, kembali di Dialog Kaltim. Kita masih membahas tentang Hari Anti Narkoba Sedunia, di mana pada segmen ini kita akan membahas isu yang sedang panasnya ini Pak, terutama di kaum milenial, karena saya pribadi ini merupakan hal yang cukup sering diobrolkan di tengah-tengah komunitas anak-anak muda tentang legalitas ganja. Nah, ini saya dalam beberapa literatur, saya ambilkan salah satu web berita resmi nasional Pak ya, saya bacakan. Jadi seperti ini, beritanya highlight-nya itu adalah ganja digunakan sebagai pengobatan untuk sang istri. Fidelis Ari Sudewarto pada umurnya 36 tahun pada tahun 2017 hanya bisa pasrah sejak petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sanggau, Pontianak menangkapnya karena menanam 39 batang pohon ganja atau cannabis sativa pada 19 Februari 2017. Saat itu pula upayanya merawat sang istri Yeni Riawati berakhir. Fidelis, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, menanam ganja untuk mengobati istrinya yang didiagnosa menderita, mohon maaf bila saya salah membaca, sirongomelia atau tumbuhnya kista berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Nah, ini yang menjadi miris adalah sang istri akhirnya meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN. Saya mungkin langsung ke Dr. Ampera. Ya. Saya ada begitu banyak pertanyaan saya Pak setelah membaca highlight ini. Pertama, saya bertanya-tanya. Yang saya garis bawahi adalah sang istri meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis ditangkap. Nah, saya punya hipotesa. Pertama, benarkah ganja ini bisa mengobati? Artinya ketika sang istri ini dihentikan pemakaian ganjanya, mungkin saat itu dia sedang dalam masa pengobatan dan akhirnya meninggal. Itu pertama. Yang kedua, yang menjadi hipotesa saya, bahwa mungkin sang istri meninggal justru karena ganjanya. Tetapi Pak, saya sempat membaca di beberapa literatur bahwa dari Kementerian Kesehatan bahwa ganja ini tidak mematikan. Bagaimana Pak, Bapak menyikapi hal ini? Ya, jadi begini, perlu juga diteliti dulu itu. Apakah memang istrinya itu meninggal karena penyakitnya, perjalanan penyakitnya? Tadi kan adanya kiste. Apakah bukan karena kistenya dia meninggal? Karena perjalanan penyakit itu, bukan karena tidak mendapat obat yang katanya tadi ganja tadi. Apakah memang perjalanan penyakit itu sampai pada tahap itu perlu juga dilakukan penelitian. Karena contoh begini, obat itu, ini saya analogikan ya, katakanlah kita demam. Paracetamol adalah menurunkan demam. Itu adalah menghilangkan gejala, bukan mengobati. Tapi untuk mengobati, asalnya dari mana demam, tentu harus melakukan pemeriksaan lebih teliti. Paling tidak pemeriksaan laboratorium. Ditemukanlah penyebabnya. Jika penyebabnya ada kuman dalam badan seseorang, maka bukan paracetamol jawabnya. Karena diberi paracetamol pun terus-menerus dia akan hilang timbul. Tentu otomatis jawabnya diberikanlah orang itu antibiotik. Antibiotik itu gunanya adalah untuk membunuh kuman yang ada dalam tubuh orang itu. Itulah yang disebut baru mengobati, karena dia langsung membunuh kumannya. Tapi kalau paracetamol diberikan terus-menerus hanya mengurangi gejala. Nah, pertanyaan tadi kembali ke kasus, apakah ganja itu mengobati yang tadi disebut kiste tadi? Nah, menurut pendapat saya dan beberapa literatur itu tidak, tapi mengurangi gejala. Buat istrinya itu iya. Tapi kalau begitu, obat untuk mengobati kista di tulang belakangnya ini tidak ditemukan. Kan begitu. Mungkin aturannya tindakannya bukan obat, tapi mungkin tindakannya mungkin semacam operasi. Saya juga nggak tahu, nanti tanya ahlinya terkait kista itu. Nah, kan tidak menyentuh nih, kan berbeda nih. Nah, kalau tadi dia menyembuhkan, otomatis hilang penyakit itu. Kira-kira begitu dia. Tapi begini lagi Pak, yang jadi pertanyaan saya setelah saya membaca ini kan, sang istri ini didiagnosa penyakit kista itu pada tahun 2014. Iya. Nah, berarti sudah selama 3 tahun dia mengkonsumsi ganja. Iya. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa Pak ya, para ahli tidak meneliti kandungan ganja itu? Kan mungkin saja Pak dalam waktu 3 tahun
Apa mungkin 3 tahun kalau cuma menghilangkan rasa sakitnya, tapi bisa bertahan 3 tahun, Pak? Ini perjalanan penyakit. Kalau seseorang, contoh lagi, terkena kanker, tidak mungkin orang itu meninggal seketika. Jadi harus berproses. Ya, kanker itu kan tumbuh. Karena obat kanker sampai sekarang belum ada. Tetapi kanker itu kan berproses. Mungkin 5 tahun ke depan. Baru dia mencapai titik puncaknya. Tapi untuk menghilangkan penderitaan orang karena, katakanlah kanker payudara, sakitnya luar biasa, orang bisa bertahan sampai di akhir proses dari penyakit tersebut. Nah, jadi rasa sakit itu bisa dihilangkan. Pertanyaannya, bisa dihilangkan oleh ganja? Memang bisa. Tapi tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan, sekali lagi itu. Makanya memang perlu penelitian lebih lanjut. Saya sependapat, apa sebenarnya kandungan dari ganja itu yang disebut dengan THC. Apakah memang menyembuhkan penyakit semacam itu atau bukan? Nah, kalau tadi jelas, kalau penyakitnya karena infeksi, ada kumannya, jelas antibiotik lah jawabnya. Nah, maka kalau dulu, zaman Baholak itu ditemukan penisilin, pertama sekali antibiotik yang manjur, sehingga semua orang berpenyakit infeksi bisa diatasi. Tapi kan tidak menyembuhkan kalau diberikan obat penurun demam, karena salah satu gejala infeksi adalah demam. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Baik, satu lagi Pak, ini terkait dengan legalitas. Saya ada membaca-baca juga bahwa katanya ganja ini Pak di masyarakat Aceh dibudidayakan untuk menyembuhkan diabetes. Nah, ini sama sebenarnya kasusnya. Cuman yang menjadi ini Pak highlight di sini adalah ini semacam LSM atau bisa dikatakan komunitas lah Pak, Lingkar Ganja Nusantara. Ya. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka meminta legalitas ganja sebagai medis, sebagai obat untuk dalam medis. Nah, di sini saya membaca mereka berapa kali meminta kepada pemerintah untuk melakukan penelitian dan selalu dilarang. Sebenarnya kenapa dilarang, Pak? Karena kita sudah tahu bahwa itu bukan ke situ alurnya. Tadi diabetes. Iya. Diabetes itu penyebabnya adalah insulin tidak diperoleh. Karena sel beta pankreasnya rusak. Rusak sel beta pankreas macam-macam sebabnya. Bisa disebabkan oleh penyakit. Bisa juga seperti saya sudah tua, itu kemungkinan terjadinya penyakit diabetes besar. Karena apa? Produksi insulin saya karena sudah tua menurun. Tapi makan saya tidak saya kontrol. Akibatnya apa? Gula darah tidak bisa dilakukan pencernaan karena harus dibantu oleh insulin. Sehingga dia tidak bisa berguna, sehingga dia dibuang. Terjadilah kencing, keluar kencing. Nah, berikutnya saya mau ingatkan, oke, kalau dia pakai ganja, dia kan fly. Tidak ada nafsu makan, otomatis asupan makannya tidak ada. Akibatnya apa? Kadar gula darahnya jelas turun. Kan arahnya ke situ. Ya, kalau kita orang medis sudah tahu arahnya, makanya ya agak percuma lah kalau memang diteliti lebih lanjut itu. Kecuali memang misalnya kadar insulin seseorang itu meningkat gara-gara menggunakan ganja. Itulah yang cerita. Tapi ini kan kadar insulin karena pabriknya rusak. Karena pabriknya sudah aus. Contohlah, ada mesin gilingan padi buatan tahun 70 yang kapasitasnya sekarang hanya 2 ton. Dipaksa untuk menggiling padi 4 ton. Rusak nggak mesinnya? Rusak. Nah, jadi manusia juga begitu. Sekarang saya nih sudah tua. Nah, saya makan banyak. Padahal sel beta pankreas saya itu tidak kuat untuk memproduksi insulin sehebat saya makan. Nah, akibatnya apa? Kadar gula darah saya akan tinggi. Metabolisme glukosa akan terganggu. Nah, akibatnya apa? Ya, diabetes. Nah, itu logika sederhananya. Jadi, kalau tadi ada obat meningkatkan insulin, nah itu baru, dokter. Akhirnya apa sekarang? Yang disuntikkan insulin, nah, dikasih oral anti diabetik, itu juga bukan meningkatkan insulin. Itu hanya mempercepat prosesnya saja
supaya nyambung. Karena diabetes itu juga macam-macam jenis. Jadi tidak hanya satu jenis. Bukan hanya faktor kekurangan insulin juga, ada juga salah satu prekursor antara penjembatan antara glukosa dengan insulin juga, itu penting. Orang yang ketagihan ganja itu efeknya berat. Kita banyak menerima orang yang kecanduan ganja di balai rehabilitasi sana, dan efeknya agak-agak menjadi gangguan jiwa gitu. Jadi gara-gara orang menggunakan ganja terjadi gangguan jiwa, pilih mana. Nah, kalau orang gangguan jiwa jangan dikira tidak menjadi beban. Ini juga pengobatannya akan seumur hidup. Karena ya belum ada obat yang tokcer sampai sekarang untuk mengobati gangguan jiwa. Dia pasti makan obat seumur hidup. Nah, saya kan lama jadi direktur rumah sakit jiwa di Bengkulu. Saya lihat itu. Orang yang gangguan jiwa itu sampai jual sawah, jual kebun gara-gara mengobati gangguan jiwa. Kenapa? Karena obatnya. Dia harus makan obat terus-menerus. Nah, mana yang kita pilih? Apakah nikmat sesaat? Atau nah itu Mbak Ambar yang jawab lah. Iya. Baik Pak, saya bisa mengambil kesimpulannya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Dialog Kaltim.